Selagi menonton video ini, kamu bergerak 85 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Wow, mana sabuk pengaman saya? Yap, kita semua berputar mengelilingi matahari di kapal luar angkasa bernama Bumi dengan kecepatan 30 km per detik yang dilindungi gelembung tak kasat mata, atmosfer. Jadi, bagaimana kita bisa tahu di mana awal dan ujung luar angkasa? Sulit menentukannya, sebab batasnya tidak jelas terlihat. Makin kamu terbang dan menjauh dari permukaan, udara makin bersih, tidak pekat, dan akhirnya hilang. Di suatu titik, saking tipisnya udara, sayap pesawat sampai berhenti berfungsi. Jarak itu sekitar 100 km ke atas, atau 1 jam berkendara jika kamu melaju dengan kecepatan di jalan tol. Selamat, kamu sudah meninggalkan bumi dan memasuki kosmos. Ya, jarak keluar angkasa hanyalah 100 km, atau tidak sampai jarak dari Jakarta ke Bandung, yakni sekitar 150 km. Stasiun luar angkasa internasional terbang 400 km di atas bumi, atau sekitar jarak Jakarta ke Banjarnegara. Iya, masih satu pulau. Kamu melihat ratusan satelit berputar tenang mengelilingi bumi, tidak ada atmosfer dan tidak ada suara sedikit pun. Satelit GPS mengorbit jauh lebih tinggi lagi di ketinggian 20.000 km. Setengah jarak khatulistiwa bumi, tapi tetap lebih pendek jika dibanding tembok besar Tiongkok. Terbang hampir 2 kali lebih tinggi di ketinggian 35.000 km, ada satelit tertinggi yang terbang di atas sana dan mengelilingi bumi dengan kecepatan yang setara dengan rotasi bumi. Jadi, bagi pengamat di permukaan bumi, seperti kamu, satelit ini menggantung di titik yang tetap di langit, layaknya lampu gantung yang bernama orbit geosinkron. Kita bergerak makin jauh, sampai 386.000 km, dan bertemu satelit terbesar yang mengelilingi planet ini, Bulan. Memang besar kalau dibanding satelit biasa, tapi ukurannya ternyata sangat kecil. 1/4 ukuran bumi dan lebih kecil dari benua Asia dari segi luas permukaannya. Makin jauh kamu terbang, makin tak terbayangkan angkanya. Jutaan, miliaran kilometer. Kita belum pernah bergerak di jarak sejauh itu dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan, 1.000.000 detik setara 11 hari, tapi 1.000.000.000 detik adalah 31 tahun. Jadi, mari buat perjalanan ini lebih mudah dan beralih ke kecepatan cahaya. Seperti saat kamu menyalakan lampu dan bohlamnya langsung menyala. Yap, secepat itu. Sekarang, kita akan melihat seberapa besar tata surya kita. Atau justru kecil. Mari mulai di pusatnya. Matahari ke Merkurius, 3 menit cahaya. 1 hari di Merkurius setara 176 hari di bumi dan 1 tahunnya setara 88 tahun bumi. Dan beratmu cuma 38% dari beratmu biasanya. Diet instan. Besar planet ini tidak sampai setengahnya planet kita. Ke Venus 6 menit. Saya tidak menyarankanmu untuk menimbang berat badan di Venus. Suhu di sana bisa mencapai 469 derajat Celcius dan tekanannya membuatmu seolah berada di kedalaman 900 meter di bawah permukaan laut. Kecepatan anginnya pun mencapai 700 km per jam. Tempat yang luar biasa. Ke bumi 8 menit. Artinya, kalau matahari habis terbakar saat ini, kita baru menyadarinya 8 menit kemudian. Nah, rotasi bumi pun terus melambat. Jadi, 140 juta tahun dari sekarang, kita akan punya 25 jam dalam sehari. Omong-omong, karena kita sedang dalam kecepatan cahaya, mari kita mampir sebentar ke bulan. Cuma butuh 1,5 detik kok. Apollo 11 menghabiskan 3 hari untuk menjangkau jarak ini pada tahun 1969. Itu wajar, sebab kecepatan mereka tidak sampai 300.000 km per detik seperti kita. Pesawat ulang-alik itu bergerak sekitar 11 km per detik. Mars, 13 menit. Ngarai terpanjang dan gunung api tertinggi yang pernah manusia lihat sama-sama ada di Mars. Ngarainya 9 kali lebih besar dibanding Grand Canyon dan ukuran gunungnya 3 kali gunung Everest. Berdasarkan area, luas si raksasa Olympus Mons hampir sama dengan Prancis. Jupiter, 43 menit. Saat menuju Jupiter, kita melintasi sabuk asteroid. Dari sinilah bebatuan yang kita lihat sebagai meteor di langit berasal. Sebagai planet terbesar, Jupiter punya badai seukuran planet, yaitu bintik merah besar Jupiter, yang bisa memuat bumi di dalamnya. Jupiter punya 79 bulan, dan ukuran bulannya yang terbesar, Ganymede, tak kalah dari ukuran bumi. Saturnus, 80 menit.
Galileo adalah orang pertama yang melihat cincin Saturnus. Tapi teleskop miliknya kecil, jadi dia tidak melihatnya sebagai cincin, melainkan telinga di dua sisi Saturnus. Cincin ini terbuat dari es, debu, dan bebatuan. Sebagian berukuran sangat kecil seperti pasir, sementara yang lain sebesar rumah. Uranus, 160 menit. Uranus sangat jauh sehingga harus dilihat dengan alat optik dan menjadi planet pertama yang ditemukan dengan teleskop. Planet ini punya cincin, tapi lebih kecil dibanding Saturnus dan posisinya hampir berbaring miring jika dibandingkan planet lainnya. Uranus juga berputar terbalik, tidak seperti arah perputaran planet lainnya. Jadi, Uranus menggelinding mengelilingi bumi. Bola ajaib! Neptunus, 4 jam cahaya. Dengan massa 17 kali bumi dan berdiameter hampir 4 kali planet kita, 1 tahun di Neptunus sama dengan 165 tahun di bumi. Planet ini pertama kali ditemukan secara matematika, lalu secara visual. Tak perlu repot-repot mendarat ke sana, seperti bola gas raksasa lainnya, permukaan Neptunus tidak padat. Matahari ke Pluto, 5,5 jam cahaya. Pluto resmi tidak lagi dianggap sebagai planet, mungkin karena planet lain punya bulan yang lebih besar dibanding Pluto. Tapi, ia pernah menjadi planet, jadi mari kita mampir sebentar. Pluto sangat kecil, bahkan lebih kecil dari Amerika Selatan. Butuh waktu hampir 250 tahun bumi bagi planet kerdil ini untuk berevolusi penuh mengelilingi matahari. Sejak ditemukan, Pluto bahkan belum menyelesaikan revolusinya. Satu revolusi penuhnya akan terjadi pada tahun 2178. Saya tentu sudah tidak ada. 6 jam cahaya di luar orbit Pluto terdapat Eris, planet kerdil terbesar di tata surya kita. Bahkan lebih besar dari Pluto dan biasanya lebih jauh. Tapi terkadang, Eris lebih dekat ke matahari. Tidak seperti Pluto, tetap saja 1 tahun di Eris setara dengan 560 tahun bumi. Di mana kita 560 tahun yang lalu? Ah ya, itu abad ke-15. Columbus pun belum mendarat di dunia baru. Planet kerdil seperti Pluto dan Eris menjadi batas pembuka sabuk Kuiper. Area ini dipenuhi dengan jutaan benda padat beku, tempat asal komet berperiode pendek. Jarak sabuk ini sekitar 3 jam cahaya, seraya kita menjauh dari bumi. Di luar itu terdapat awan Oort yang sebagian besar terbuat dari objek beku. Jaraknya 2000 kali lebih jauh dari matahari dibanding bumi kita. Butuh waktu 11 hari cahaya untuk mencapainya dan berakhir 3 bulan cahaya lebih jauh lagi. Menurut para ahli, sekarang kita sudah meninggalkan tata surya. Dadah! Kamu akan segera menyadari kita baru membahas sedikit sekali. Bintang terdekat dari matahari, Proxima Centauri, berjarak 4,2 tahun cahaya. Dalam ukuran galaksi, ini seperti tetangga sebelah kita. Bima Sakti terdiri dari 2-4 miliar bintang sejauh yang kita ketahui. Jarak bintang terjauh yang bisa dilihat dalam galaksi kita adalah sekitar 59.000 tahun cahaya. Kalau berdasarkan skala kosmis, ini sangat dekat. Untuk mencapai sisi lain Bima Sakti, kita butuh waktu 100.000 tahun cahaya. Lebih jauh lagi, ada banyak galaksi lain, dan selagi kita mengobservasinya, sesuatu yang aneh terjadi. Kalau melihat foto galaksi yang jauh dari teleskop Hubble, kamu akan menyadari gambarnya mirip seperti kaleidoskop, seolah kamu melihat sekumpulan galaksi yang mirip. Faktanya, itu cuma satu galaksi. Gravitasi membungkus ruang waktu di sekelilingnya dan membelokkan cahaya seperti lensa. Akhirnya, kita melihat objek yang sama yang diproyeksikan beberapa kali. Tapi tetap saja, jarak luar angkasa lebih besar. Jarak galaksi terjauh yang bisa dilihat adalah 13,3 miliar tahun cahaya. Usia alam semesta yang dapat diobservasi adalah 13,8 miliar tahun dan diameternya 93 miliar tahun cahaya. Miliar? Ingat betapa besarnya itu? 31 tahun dalam sedetik. Berat 1 miliar semut akan mendekati berat seekor gajah. Sekarang bayangkan itu dalam tahun cahaya dan kalikan dengan 93. Aduh, otak saya bisa meledak membayangkannya. Itu pun akan semakin luas, tapi ruang waktu itu aneh. Kamu bisa mengukur diameter alam semesta sebesar 93 miliar tahun cahaya, tapi akan membutuhkan meteran karet elastis karena ukurannya selalu membesar. Angkanya akan tetap sama, tapi jaraknya terus bertambah. Jadi, jika kamu membayangkan planet kita berevolusi mengelilingi matahari lebih cepat daripada kecepatan cahaya dan berotasi pada sumbunya,
Semua itu kini terasa tenang-tenang saja. Jika dibandingkan dengan skala alam semesta, kita hampir tak bergerak. Oke, pikiran saya tidak sanggup memproses semua ini. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.